golek guru niku sing apik martabate, yo ngerti hukum baik, hukum agama maupun hukum pemerintahan. Insyaallah apik. Sekarang itu banyak loh Pak. Sekarang coba yang lagi viral di media sosial maupun di berita televisi, koyok kasus-kasus Al-Zaitun ini medeni juga masih dalam proses lani mulai guru sing niki nek iso gitu. Pun kang ibadah tur wirai golek guru niku sing ibadah yo wirai niku sifat warok sing duwe sifat wirai niku jenenge warok opone wong ponorogo niki ngene warok nggih wong sing iso njaga panganane saka perkara sing haram karo sing subhat ajane mangan sing haram sing subhat ae ora gelem niki perlu diguroni wong ngene iki gitu. Syukur ora wong kang topo, syukur kalau dapat orang yang sudah bertapa kang wis tumungkul yang sudah tidak memikirkan apalagi hanya kecuali untuk beribadah berkumpul kepada Allah gitu. Dan mikir paweng liyan tidak memikirkan pemberian orang lain iku pantas sira guroni nabi saratane kamruh ana ora nek gongi mati entroki nggih niki tembang tapi jenenge tembange tembung kanggo nimbang gueling dengan sami kudune ngeten nggih. Nah niki hubungannya kalian 10 Muharramnya apa Pak? Ada 7 peristiwa besar yang terjadi pada Nabi ya Allah, maka dikatakan tanggal 10 ini merupakan keberuntungan buat Nabi-Nabi Allah karena diampunkan atas kesalahan dan dosa-dosa para Nabi ya Allah, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi-Nabi yang lain. Ada 7 saya petakan mungkin ya sedikit cerita. Mulai dari Nabi Adam. Nabi Adam dulu diletakkan di tempat yang paling indah yaitu di surga dengan segala kenikmatannya. Satu di antaranya bahkan diberikan satu pasangan namanya Siti Hawa. Satu pesannya Allah, wahai Adam dan Siti Hawa, jangan kamu dekati buah kuldi. Kuldi bukan kurma yang mekar di kondisi buah kuldi mendekat saja tidak boleh, apalagi mengambil. Iki alkisah wakilah kula mboten namun moto sejarah pokoknya salah ya salah nih kula iki kula nanti moto sejarah kesalahan fatal akibat ya makan buah kuldi itu karena digoda oleh setan, karena keberadaan Nabi Adam tidak diinginkan oleh setan. Bagaimana Nabi Adam bisa turun ke bumi ini? Tita-tita Nabi Adam digoda tidak mau, akhirnya biasanya wanita yang gak punya keimanan lemah, akhirnya Siti Hawa digoda oleh setan untuk bisa meminta kepada Nabi Adam untuk memetikkan buah kuldi. Karena pandainya rayuannya, bahkan bukan karena kemauan Siti Hawa, akhirnya yang mau katanya yang ada di dalam, karena saat itu Siti Hawa sedang mengambil muda. Hingga sampai sekarang diteruskan oleh orang-orang kita yang sudah berkeluarga, ketika istri kita mengandung muda biasanya suka nyiram gitu, golek makan buah-buahan sing kadang ora enek kon golek ini aslinya gue ngetes kecintaan seorang laki kepada istrinya. Begitu juga Nabi Adam wakilah itu dipek terus dimaum, bareng dimaum ketahuan Allah marah besar. Konon kabarnya yang laki Siti Nabi Adam terlanjur sudah sampai di tenggorokan, dan sampai sekarang untuk pembedaan dengan laki-laki dan perempuan ternyata ada gulu menjing, gitu baik bahasa Inggrisnya gulu menjing. Tahu Pak? Anak kakak jakon ini loh, nggih. Wong lanang mesti duwe niki. Karena gara-gara rumiyin ceritanya, nggih. Sementara perempuannya Siti Hawa sudah terlanjur tertelan. Nah, ekses atau akibat dari makan buah kuldi itu akhirnya harus menanggung malu, sebagian dari badannya ikut berbuah. Bagian mana dan apa namanya? Tanya kepada
Harus kabeh padha roh iso mbrayani ngono ta ora roh apa. Iya, napa bagian dada makanya namanya buah dada. Nek sampean ra ngerti buah dada yo SUSU napa Mbak? Astagfirullah. Pak sampean langsung susu. Paham juga ya, oke. Oke, bukan hanya itu ekses daripada makan buah kuldi itu wanita selain menanggung malu akibat badannya ikut berbuah tersebut, setiap bulan harus membersihkan darah kotor akibat makanan itu. Maka wanita setiap bulan itu pasti mengalami menstruasi, haid, ya. Makanya yang men itu mesti wong wedok, wong lanang ora tahu. Kok ngarep aku kok ora head yo. Longkong ya. Anu tapi ambil. Oh, itu jalan belakang gini. Head itu jalan jauh. Bon intinya niku cerita, niku bener boten namung cerita masuk kalau hati-hati. Oh ternyata semuanya yang ada di dunia ini ada sejarahnya. Nggih, cerita malih niki bahkan Nabi Adam setelah itu dimarahi diusir dari surga turun ke bumi hingga satu dilempar di jagat paling timur. Satunya lagi konon kabarnya turun di India, satu lagi di Madinah atau di Mekah yang akhirnya bertemu di suatu tempat namanya Jabal Rahmah, saling berhantam-hantaman. Mulanya yang wong Jawa di inspirasinya niki nek manten jere bae nggih, nek grubule digambari kali kembar mayang. Makanya ning wayang ning manten iki mesti balangan dan gantal gitu. Kan gondang tutur kali gondang kasih itu melestarikan peristiwa yang dialami oleh Nabi Adam dan Siti Hawa bertemu ketika itu di Jabal Rahmah. Mbah niki sing tidak haji sawang pun ngertos kaya apa to Jabal Rahmah pertemuannya Siti Hawa dan Nabi Adam. Iki Pak biasanya diajak niko biasanya. Pun iki nomor loro enten Nabi Yunus sing dimakam ikan nun atau ikan hiu nggih. Gara-gara perlakuan yang salah, bahkan Nabi Adam tadi 40 tahun untuk minta maaf, minta ampun kepada Allah. Maka instruksi dari Rasulullah ketika bulan Muharram ini perbanyak istighfar dan perbanyak sholawat, insya Allah dosamu akan diampuni, sholawatmu akan menyelamatkan kamu dari segalanya. Dan ternyata ini benar. Semua nabi-nabinya Allah itu, mulai dari Nabi Adam sering kita lafazkan namanya apa lafaznya 40 tahun dia meminta ampun kepada Allah dengan beristighfar, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi itu soal kenapa ini amalannya Nabi Adam sehingga diampuni dosanya di tepat 10 Muharram. Nek Nabi Yunus diingatkan menghadapi kaumnya yang sangat sulit diarahkan, akhirnya dia putus asa, tinggalkan itu kaum dan akhirnya naik kapal, di tengah naik kapal karena keputus asaan itu ditegur oleh Allah. Maka saat itu kapal oleng, kapal ini tenggelam, salah satunya harus ada satu yang harus dikurangi. Dan ternyata ketika diundi, nama yang jatuh, nama yang keluar selalu bertumpu kepada Nabi Yunus, bahkan 3 kali. Karena 3 kali sudah, akhirnya Nabi Yunus dilempar ke tengah laut, langsung disantap oleh ikan hiu. Konon kabarnya beberapa tahun di perut ikan hiu itu Nabi Yunus pun bersolawat, bermunajat kepada Allah yang biasanya disebut dengan wiridnya ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Niki amalan Nabi Yunus ketika di ikan nun atau ikan hiu, sehingga dia diselamatkan, dikeluarkan dari perut ikan hiu itu juga 10 Muharram. Sapa maneh Nabi Ibrahim lepas dari pembakaran sinten Raja Namrud iki nggih slamete bulan tanggal 10 Muharram. Sinten maneh Nabi Nabi Nuh selamat dari banjir bandang Sumani apa? Tsunami maksud kula nggih. Niki nggih 10 Muharram. Sinten malih? Nabi sing sakit-sakitan sinten, Mbak? Nggih. Sakit terus pinten-pinten tahun sampai istrine gila. Wis niku sembuh nggih 10 Muharram. Sinten malih? Selamatnya Nabi
dikeluarkannya Nabi Yusuf yang dalam kisah di penjara sampai 7 tahun. Itu pun bukan kesalahan dia karena ada fitnahan, ya. Nah, kisah Nabi Yusuf tahu kan Pak ya? Sebetulnya yang melakukan kesalahan itu bukan Nabi Yusuf, tapi sinten? Yulaika, gitu. Karena Yulaika istrinya itu pejabat besar, pejabat tinggi, ya, khidmir, akhirnya diatur sedemikian rupa dan Yusuf akhirnya di penjara. Padahal enggak Pak. Jadi kalau kamu Bapak Ibu ingin cerita, Nabi Siti Yulaika itu memang betul-betul ngebet kecintaannya kepada Yusuf dan ngapus romo itu Pak, menyuruh satu pembantunya untuk bisa memanggil Yusuf. Pada saat itu istri yang sedang bertugas di pemerintahan lagi kosong, ceritanya gitu Pak, dipanggil Nabi Yusuf untuk bisa datang ke rumah Siti Yulaika karena dalam keadaan sakit. Namanya Nabi Yusuf itu orangnya gentleman, suka menolong, berarti datang tanpa memikirkan bahaya yang terselubung di dalamnya. Ketika sampai di situ, assalamualaikum, waalaikumsalam, silakan masuk. Ya Yusuf, tidak dikunci pintu. Kamu sama dengan siapa Ibu? Aku sendirian, aku sakit. Jika aku tidak bisa bangun dari tempat tidur, aku tolong sembuhkan dengan apa terserah, pokoknya aku bisa sembuh. Konon kabarnya Nabi Yusuf pun tidak masuk. Niatnya, itikadnya bagus lah, ingin menyembuhkan, mencoba untuk bisa mintakan pada Allah untuk menyembuhkan itu dengan jambi-jambi atau mungkin dengan mungkin seteguk air, tapi kenyataannya justru ketika didekati ternyata Siti Zulaikha lari dari pembaringan dan mengunci pintu. Nabi Yusuf pun terkejut, ingin keluar, ternyata tidak boleh, bahkan sampai ke konangan kali bojo lanange terjadilah kayak itu. Padahal Nabi Yusuf sebelum datang istrinya, suaminya itu Pak, sudah wanti-wanti tidak mau ya. Jawabnya Nabi Yusuf, Yusuf, istri suamiku tidak ada di rumah, kita cuma berdua. Iya betul, kita berdua ya Yulaika, tapi ada Allah. Maka jawabnya, ini akhufu ilallah, saya takut kepada Allah. Jawabnya Nabi Yusuf. Itu Nabi Yusuf dulu, Yusuf sekarang lain, ada kesempatan mungkin ini saat yang betul-betul mungkin Pak ya, ada kesempatan lari. Kisah ini akhirnya Nabi Yusuf pun di penjara sampai 7 tahun. Keluarnya Nabi Yusuf konon juga tanggal 10 Muharram. Nah kita hari ini mengadakan peringatan ini juga berharap ya, mudah-mudahan dengan melakukan aktivitas semacam ini, siapa tahu dengan bersolawat, berwirid, beramal yang lain, sehingga nanti seiring dengan perkembangan atau perubahan tahun dari tahun 1444 Hijriah ke 1445 Hijriah, kita ada perbaikan dan perbaikan. Ngerti? Ben koyok Rasulullah menjadi seorang yang khairul bariyah. Monggo tas selawatan cek tak ditingkas pisangkas makin dua terus nih. Allahumma sholli ala Muhammad khairul bariyah.
tak luas-luas sih sak karepku. Salahnya bakal mereka ngomong mulu. Bahkan insyaallah bener keseimbangan nih ngaten nggih. Pun intine sepindah malih sing mboten kalah pentinge kula jenengan sami iki kalau harta, kalau istri, mungkin istri kalau kita tidak cocok atau mungkin batasnya habis jodohnya, ketika kita tinggalkan menjadi tanggung jawab orang lain. Tapi kalau anak ini tidak bisa. Anak jangan coba-coba. Buat anak tidak boleh coba. Kanggo gaya anak kok gaya kali. Artinya kalau anak itu tuntutannya adalah dunia akhirat, maka bagaimana ke depan anak kita semua nanti menjadi seorang yang anak yang solihah, sing apik budi pekertine, iso ngangkat derajat wong tuane, membawa nama baik, cara Jawane iso mendem jero, mikul dhuwur. Diripun ora kok bapake mati terus dipendhut ngono. Utawa berpikir sampai suntuk ya. Artinya mikul dhuwur iso mengangkat derajat nama baik orang tua. Kalau orang tua ada kesalahan niki dipendem, aja diebeh-ebeh, aja diler nang gone wong tangga separo. Ngeten intine. Jadi amane kula jenengan sakniki duwe anak iku saleh apa ora ya ngene iki. Iki eneng tandane sing lagi viral lagune niki anak saleh sing mau tak disetel tapi dipateni aku arep ngrungokne. Tapi ora apa-apa. Niki kan sak selawatan kas baru makin kula aturne tengene Pak Samino. Nggih, selawate ngalamate anak saleh. Iki kula tak ngerak dhisik, tak bawa dhisik. Pun alamate
sampai nih mboten kula sampai nih kula dosa. Nggih, pesane Nabi niki ikhtanim khamsan qabla khamsin sababaka qabla harumik wa tarahaka qabla sumlik wa syihata qabla saqamik wa finaka qabla bakrik wa hayataka qabla mautik. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita ikuti lagu yang berikut ini. Kayak orang-orang pesan Nabi kepada semua umatnya. Seorang yang musik jaga lima sebelum datang yang lima. Pertama, jaga muda sebelum tuamu. Kedua, jaga sempat sebelum sempitmu. Ketiga, jaga sehat sebelum sakitmu. Jaga kaya sebelum miskinmu. Jaga hidup sebelum miskinmu. Kalau kita suara kita ini pesan Kanjeng Nabi, artinya ngaten Pak. Ayo kula dengan hati-hati. Selama kita masih muda, ini jiwa-jiwa muda, anak muda, ayo kita gunakan untuk berkarya. Digunakan dan berguna kanggo orang lain, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Iki monggo sebab nek wis tuwek iku wis ora iso apa-apa, nggih. Lah mau gunakan semua waktu mudamu sebelum tiba masa tuamu. Mumpung malih enek kesempatan, gunakan sempatmu sebelum masa sempitmu. Ada kesempatan, kita masih dikasih beri kesempatan hidup ini, gunakan untuk berkarya, gunakan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat sehingga hidup kita itu bermanfaat bagi orang lain. Ya, sebab kalau sudah sempit, ya semuanya terasa sulit, bahkan semuanya akan terasa sempit, dan yang satu ada inginnya cepat marah dan marah. Apalagi jagalah sehatmu sebelum tiba masa sakitmu. Sehat itu merupakan hal yang paling mahal, nggih. Sebab nek wis lara niku wis enenge mung pengen sehat. Wong kuwi nek wis lara mangan apa-apa ora enak, kabeh rasane pahit, tapi mboke ya pintere rampas anake lara ngono ya terdidik kok endi tawani reno-reno. Ngerti nek cangkeme pahit, Bang. Nggih. Dawe nek mari apa sing dijaluk, apa apel, apa mangan sate, gulai, kabeh ditawani. Begitu sehat sitok erane sing ditawani. Lha ya bangkrut di perusahaan nggih, ngertos. Lah nggih, gunakan kayamu sebelum tiba miskinmu. Ketika kita sudah kaya, jangan lupa untuk berzakat, bersedekah. Tadi lagunya Mas Cek tadi masa begitu besar manfaatnya buat saya, ya. Saya pernah lagi untuk bisa manfaatkan. Maka hidup harus tahu, karena hidup bagaikan roda berputar. Hari ini kaya, belum tentu selamanya kaya. Ternyata coba kamu lihat, ya, sambung yang kurang opo kaya nih. Tapi saat ini deh jatuh miskin. Itulah dunia pokoknya berputar. Jangan pesimis ketika kita masih ada di bawah, berusaha untuk naik di atas. Tapi ingat, kalau sudah di atas, suatu saat juga akan ada di bawah. Terakhir, kita harus memanfaatkan, jagalah hidupmu sebelum tiba matimu. Mungkin kula jenengan sami urip niki dikirane gratis, ternyata nanti dimintai pertanggungjawaban. Mula sak derenge kula jenengan sami mati, setiap yang bernyawa pastilah mati. Mati itu perjalanan jauh. Ibarat kula jenengan sami lunga adoh niki nek ora nggawa sangu, urung teko nggone mesti kesasar, nggih, mesti paling nggih. Mulane sangune mati dudu raja, mati cis raja brana, tapi iman Islam amalan sing utama. Buat intinya ngeten, terakhir kali, ayo niki bulan-bulan Ramadan, kalau bulan-bulan Muharram, ayo gayuh nek iso niki mulai bengi oleh wahyu kala sebro. Moga terakhir aku nyanyi tahun nembang selamatan tumurune wahyu kala sebro. Saged nggih ngiri. Pas jenengan mesti iso kok katigaan niku apa sing ora iso. Pokok kurni karo kurdi. Kurni iki syukur
muni kurdi ya syukur dadi sing dalem apa sing selawatan bareng ya melok ya kurni ya kurdi nggih pun niki Allahumma sholli ala Muhammad niki nggih lagu niki biasane sing lagu-lagu ngomong apa nggih kewibawaan niki nggih rumeksa ingsun lampune kalau kinten siget sak untawis dene wonten kesempatan sanes kita lanjutaken malih nggih kaya kapatan nyuwun pangapunten ing akhiripun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.